Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Srina Lestari di Sahabat Sharing Channel. Di video kali ini aku ingin sharing tips lancar berbahasa Arab hanya dalam 3 bulan. Simak videonya sampai akhir ya. Have nice watching. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaruku. Tips yang pertama yaitu menghafal 5 vocab dalam satu hari. Maksudnya gini, tadi tujuan kita pertama itu lancar berbahasa Arab dalam 3 bulan. Jadi 3 bulan ini kita bagi ya. Yang bulan yang pertama kita coba untuk menghafal kata benda. Yang kedua, bulan kedua kita mencoba untuk menghafal kata kerja. Yang ketiga baru uslub. Uslub itu gaya bahasa atau proverb gitu yang emang udah terbentuk dan udah terstruktur, tinggal kita hafalin aja gitu. Nah, jadi bulan pertama tadi kan kata benda minimal 5 vocab gitu ya. Kita mulai aja dari benda-benda yang di sekitar kita. Contohnya, ada kasur, kira-kira kasur bahasa Arabnya apa ya? Kita cari di kamus. Firoshun. Ada ranjang, apa ya bahasa Arabnya ranjang? Kita cari lagi di kamus. Sarirun gitu. Jadi mulailah yang ada di sekitar kita gitu kan. 5 vocab ya minimal. Lalu tadi bulan kedua, coba deh kalian bayangin ya. Kalau kita udah menghafal sehari aja 5 vocab, berarti sebulan kita udah dapat 150 kosakata. Kita naik nih, tadi kata benda, sekarang ke kata kerja ya, agar kita bisa menggunakan vocab yang kita hafal tadi di keseharian kita gitu. Nah, kata kerjanya itu juga yang seenggaknya yang kita pakai setiap hari. Contohnya kayak berjalan, pergi, terus tertawa atau apa gitu ya kan, yang memang setiap hari kita gunakan. Minimal ini kalau tadi 5 kata benda, kalau kata kerja cukup 3 kata aja, tapi kita menghafal 3 pola gitu. Jadi satu kata 3 pola. Contohnya dhahaba itu kan fi'lul madi polanya ya. Jadi dhahaba yadhhabu idhhab ya. Jadi fi'il madi, mudhari, dan amr. Jadi kita langsung dapat 3. Kenapa 3 pola aja yang aku saranin? Karena apa? 3 pola ini sering banget kita gunain setiap hari dalam komunikatif ya. Contohnya idhab ya akhi gitu kan. Misalnya disuruh lah dia pergi gitu, cepat gitu pergi kan. Nah, itu kan kata suruh gitu. Kalau misalnya lagi fi'il mudhari gitu. Jadi emang gunain gitu setiap harinya. Nah, lanjut ke abis kata kerja, kita masuk ke uslub. Uslub ini fungsinya gini. Kalau kita menghafal yang udah berpola, contohnya kan jam berapa sekarang gitu. Ayu saatil an gitu. Jadi insyaallah kalau kita ngomong di Arab pun orang Arab itu ngerti apa yang kita omongin, kita nanyain jam pada hari itu gitu. Atau bisa dikenal uslub itu dalam bahasa Inggris proverb gitu. Biasanya ada tuh satu buku atau buku-buku yang emang menuliskan tentang proverb gitu. Jadi kita tinggal ngafalin aja gitu ya. Tips yang kedua yaitu menguasai 4 maharoh bahasa. Udah pada tahu ya 4 maharoh bahasa itu apa aja. Yang pertama ada istima atau mendengar, yang kedua ada kalam atau berbicara, speaking ya, yang ketiga itu ada kiroah, yang keempat itu ada kitabah. Kiroah ini membaca, keempat ini ada kitabah menulis. Nah, setelah tadi kita menghafal kata benda, terus apa tadi kata kerja dan uslub, nah kita tuh harus mencoba untuk menguasai 4 maharoh ini. Yang pertama tadi kan ada maharotul istima. Maharotul istima ini bisa kita kuasai dengan sering-sering mendengar lagu bahasa Arab atau berita-berita Timur Tengah. Jadi kan kalau misalnya berita itu kan pasti dia menggunakan bahasa fushah. Jadi kita biasakan tuh telinga kita itu untuk mendengar bahasa Arab
dan kita juga bisa nonton film-film Arab, misalnya film Doraemon tapi yang berbahasa Arab, atau film Naruto yang berbahasa Arab. Tapi jangan sekedar nonton aja gitu, tapi kita juga dengerin, oh kira-kira kita bisa dapat mufradat baru apa ya dari nonton film ini. Oh dia ngomong ini nih, jadi usahain nontonnya itu tuh pakai headset gitu ya, atau earphone, jadi terdengar jelas, terus bisa terekam langsung gitu di otak kita gitu ya. Nah itu kan maharatul istima. Kalau untuk maharatul kalam ini tips dari aku sih. Kalau aku dulu belajarnya biar bisa ngomong bahasa Arab dan pede gitu ngomong bahasa Arab, aku sering-sering latihan di depan kaca gitu, di depan kaca, atau sering video call sama teman-teman aku yang dari luar negeri gitu. Misalnya langsung kita berkomunikasi pakai bahasa Arab gitu. Kalau misalnya kita ngomong bahasa Arab terus ternyata mereka ngerti, berarti kita udah bisa berbahasa Arab, itu udah sampai tujuan berbahasa Arab, yaitu sampai tujuan si pembicara kepada pendengar gitu. Itu maharatul kalam. Selanjutnya setelah maharatul kalam ada maharatul kiroah. Nah kalau maharatul kiroah ini coba deh baca Al-Quran. Al-Quran itu kan ditulisin berbahasa Arab. Nah kalau dulu sih kata dosen aku masih ingat banget, kalau kita mau lancar berbicara bahasa Arab gitu, nggak ngadet-ngadet gitu kalau ngomong bahasa Arab, minimal itu kita baca Quran sehari 5 lembar gitu. Insya Allah akan memudahkan kita untuk ngomong bahasa Arab tuh nggak belepotan gitu, karena itu pelancarnya gitu. Itu maharatul qiraah. Tapi sebenarnya tujuan maharatul qiraah itu kita bisa membaca Arab gundul gitu yang nggak ada barisnya, dan kita tuh tahu harokat baris akhir dari suatu kata tersebut sesuai kaidah gitu. Tapi karena kita tadi tujuannya komunikatif, jadi menurut aku kalau untuk komunikatif bisa juga menguasai maharah qiraah ini, tapi bukan masuk ke kaidahnya. Kita lebih suka menerjemahkannya. Misalnya kan ada buku Qiraatul Rasyidah ya, buku mutolaah, itu kita terjemahin, oh ini tuh al-falah wa sa'labu misalnya kan, oh ini tuh si petaninya lagi kesini nih gitu. Jadi kita lebih mendalami ceritanya dan lebih mengambil banyak kosakatanya daripada kita fokus ke nahwu dan sorofnya gitu. Lanjut ke maharatul kitabah. Nah maharatul kitabah ini sebenarnya aku gunain kalau untuk komunikatif seperti ini ya. Tadi kan kita udah ngafal ya, ngafal kata benda gitu kan. Nah kita coba-coba tuh untuk membuat satu kata gitu, satu kalimat. Misalnya aku pergi ke kamar mandi, ana adhabu ilal hammam. Jadi atau setelah kita menghafal kita tulis gitu, misalnya libasun gitu, libasun, kita tulis tuh libasun. Jadi tuh kita ingat tulisannya juga gitu. Nah jadi kalau kita menghafal terus kita kuatkan lagi dengan tulisan, insya Allah itu lama hilangnya. Kalau sepengalaman aku kayak gitu, boleh dicoba banget sih ini. Kita lanjut ke tips ketiga. Nah, jadi kita harus fokus ya ke tujuan awal kenapa kita pengen belajar bahasa Arab. Kalau emang pengen belajar bahasa Arab karena kita pengen ngomong lancar gitu kan, ngomong lancar sama orang-orang Arab, ya udah kita fokus aja ke komunikatif gitu. Jadi emang itu yang kita kejar. Loh kenapa kak kok hanya pelajari kaidah dasar, berarti kaidah yang lainnya ditinggalin aja dong? Oh bukan gitu maksud aku kayak gini, karena tadi tujuan fokus kita itu awalnya itu emang komunikatif, jadi kalau bisa kita hanya pelajari aja kaidah dasar seperti cuma fiil, fa'il, maf'ul gitu ya. Nah karena kalau misalnya kita mempelajari, kita udah fokus ke komunikatif, kita juga mau fokus juga ke baca buku, otomatis itu kan benar-benar merusak tujuan awal. Jadi kalau bisa emang kita itu fokus ke tujuan awal kita, yaitu fokus di komunikatif ya. Jadi kita misalnya tadi kan, oh aku udah ngafal kata kerja nih, kata kerjanya itu tadi
amshi gitu kan, saya berjalan gitu. Oh, berarti tinggal ditambahin aja. Kira-kira kalau saya berjalan ke sekolah apa bahasa Arabnya ya? Ana amshi ilal madrasah. Jadi intinya kita belajar aja gitu, yang dasarnya dulu. Seperti cara mempelajari menyusun satu kalimat fiil, fa'il, maf'ul, itu aja dulu yang coba kita pelajari gitu, jangan yang lain, agar tercapai tujuan awal kita, yaitu bisa berbahasa Arab lancar dalam 3 bulan. Nah, tips yang kali ini itu adalah tinggal di lingkungan Arab ya. Kalau misalnya kalian emang pengen bisa berbahasa Arab, itu lebih afdolnya kita itu memang tinggal di lingkungan yang berbahasa Arab. Contohnya di pesantren yang emang hanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris misalnya. Jadi pas jadwalnya bahasa Arab, itu kita ngomong aja gitu bahasa Arab. Jadi nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi kita nggak akan lupa juga gitu. Misalnya tadi bahasa Arab yang gayung apa ya? Oh ya, migrofatun. Jadi pas kita lihat ada gayung, terus kita mau minjem ya sama teman kita tuh gayung, jadi kita nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, dan itu tuh benar-benar mempermudah kita dan membuat kita mempraktekannya terus, dan kita tuh jadi susah untuk melupakannya gitu. Jadi kita membiasakan diri kita juga berbahasa Arab. Selain di pesantren, di mana lagi sekarang tuh banyak banget lembaga-lembaga non formal yang emang menyediakan kita agar kita tuh bisa berbahasa Arab. Contohnya di Pare ada juga, selain kampung Inggris ada kampung Arab juga ternyata, Al Azhar Pare. Bisa banget kalian ke sana kalau pengen lebih bisa juga mendalami bahasa Arab. Soalnya kalau sepengalaman aku ya, kita bisa bahasa Arab tapi lingkungan kita nggak mendukung, nggak ada yang bisa diajak berbahasa Arab, ya udah itu pasti kosakatanya nanti dengan sendirinya akan hilang gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ke kampung Arab, kita nggak bisa keluar negeri juga, ya udah ada alternatif lain, itu kita cari teman yang bisa berbahasa Arab, atau kita di Facebook, Instagram, kita berteman dengan orang-orang Timur Tengah ya yang berbahasa Arab. Ya udah kita DM, kita WA gitu kan. Marhaban gitu misalnya, assalamualaikum, ismi, jadi kayak ta'aruf gitu. Pokoknya pede aja, pede. Mau dia ini orang kenapa sih pede banget, mau dia gimana tanggapannya, kan tujuan kita awalnya kan emang mau belajar, ya udah nggak apa-apa. Insyaallah nanti kalau mereka tahu kita mau belajar bahasa Arab, insyaallah nanti mereka welcome gitu. Nah itu mungkin dia tips-tips yang bisa kalian ikutin. Tips ini aku share ini berdasarkan pengalaman aku. Dulu aku tuh emang nggak pernah bisa bahasa Arab, jadi SD itu aku SD negeri gitu, terus masuk ke Gontor kan. Di Gontor itu kan ya bayangin aja dari negeri ke Gontor gitu, nggak kayak teman-teman aku yang dari MI gitu kan, atau dari SDIT yang udah emang belajar bahasa Arab. Jadi aku emang nol banget bahasa Arabnya. Di situ emang aku perhatiin gimana sih caranya, kok bisa ya kita cuma dikasih waktu 3 bulan hanya boleh berbahasa Indonesia gitu. Gimana caranya kita tuh bisa berbahasa Arab pas ke bulan keempatnya itu gitu. Dan ternyata memang Gontor itu memberi gitu setiap harinya kosakata, terus habis itu lingkungannya juga berbahasa Arab, jadi emang mendukung. Nah itu juga bisa dilakuin di luar pondok gitu, walaupun kita nggak di Gontor atau nggak di Bi'ah Lugawiyah yang berbahasa Arab ya, itu bisa banget kita lakuin dengan tips-tips yang aku sharing tadi. Semoga bermanfaat ya, semangat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.